Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Safar Hadi dengan NIM akhir 269 dari program studi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, saya akan memaparkan laporan progres dari proyek besar yang sedang kami kembangkan. Proyek yang kami angkat Proyek yang kami angkat adalah pembuatan website sistem manajemen peminjaman inventaris tempat ibadah. Di sini, saya akan berfokus pada progres pengembangan dari sisi visual dan pengalaman pengguna. Lalu, untuk ruang lingkup project, sebelum masuk ke ranah teknis desain, izinkan saya menjelaskan secara singkat ruang lingkup project ini. Fokus utama dari sistem ini adalah manajemen inventaris, yang seperti yang kita tahu, di tempat ibadah, pengelolaan barang seperti kursi, sound system, karpet, atau proyektor seringkali masih dicatat secara manual di buku. Hal ini rentan hilang, rusak, atau terjadi bentrok jadwal saat dipinjam oleh warga. Oleh karena itu, kami mengembangkan sebuah sistem berbasis web mandiri secara digital. Tujuannya sangat jelas, membuat proses peminjaman menjadi lebih teratur, transparan, dan mudah dipantau. Ketersediaan barang bisa dilacak secara real-time, sehingga tidak ada lagi miskomunikasi antara pengurus maupun dengan warga yang meminjam. Lalu untuk peran dan tanggung jawab, di dalam tim pengembang yang terdiri dari beberapa role seperti project manager, database engineer, hingga back-end, saya sendiri memegang peran dan tanggung jawab penuh sebagai UI UX designer. Lalu, apa saja tugas saya? Tugas utama saya adalah merancang keseluruhan tampilan antarmuka user interface secara custom dari nol, karena saya ingin memberikan sentuhan modern dan elegan. Selain estetika, fokus krusial saya pada UX atau user experience karena penggunanya bervariasi, mulai dari admin yang paham teknis hingga pengurus tempat ibadah yang mungkin sudah sepuh dan awam teknologi. Saya harus memastikan navigasinya sangat intuitif dan mudah dipahami dalam sekali lihat. Lalu, di sini ada progres selesai, autentifikasi, dan dashboard. Sekarang, mari kita masuk ke laporan progres atau bagian yang sudah berhasil saya kerjakan atau completed. Untuk bagian ini, saya akan langsung mendemokan melalui rancangan yang sudah saya buat. Untuk yang pertama itu ada halaman login. Ini halaman login ya pada umumnya aja. Lalu kita masuk. Di sini ada fitur dashboard, pusat informasi. Saya merancang layout ini menggunakan teknik progressive declosure, di mana informasi seperti total barang dan analitik peminjaman diletakkan paling atas. Seperti ini, dengan ukuran teks yang besar sehingga admin bisa langsung mengontrol situasi inventaris hari itu. Lalu ada page data barang. Di sini mungkin masih data-data dummy yang ada di data barangnya karena belum terintegrasi dengan back-end-nya sendiri. Lalu yang ketiga ada page peminjaman. Ini juga masih dummy semua, masih tampilan UI-nya aja. Untuk UX-nya mungkin akan dikembangkan secara bersamaan dengan back-end-nya juga. Nanti tunggu setup front-end-nya. Lalu kita kembali ke PPT. Di sini ada fase pengembangan lanjutan yang in progress, yang sedang dalam tahap aktif mendesain wireframe dan UI halaman riwayat peminjaman. Halaman ini memiliki tingkat kompleksitas yang lumayan, karena harus memuat detail durasi peminjaman dan kalkulasi status, denda, atau penalti jika pengguna terlambat mengembalikan barang. Saya harus menyusun tabel datanya agar tetap rapi. Lalu yang kedua ada plan halaman admin. Target saya berikutnya adalah merancang antarmuka admin secara spesifik
untuk mencakup form CRUD atau create, read, update, dan delete. Khusus untuk menambah atau menghapus barang di gudang. Untuk target akhirnya sendiri, dari sisi UI dan UX adalah merangkai seluruh halaman ini menjadi sebuah clickable prototype atau prototype yang bisa diklik sebagai panduan flow interaktif bagi tim developer backend saat melakukan proses coding. Lanjut, di sini ada teknis dan tools yang saya gunakan. Yang pertama ada Figma. Ini adalah senjata utama atau main design tool saya. Figma yang tangguh untuk memproduksi UI high fidelity karena Figma berbasis cloud. Saya bisa berkolaborasi dan mendapatkan feedback secara real time dari teman-teman tim, terutama project manager dan backend developer. Lalu yang kedua ada Canva. Saya gunakan sebagai asset creation beberapa elemen grafis pendukung ilustrasi presentasi atau saat memanipulasi aset gambar secara cepat saya lempar ke Canva. Lalu ada user flow mapping. Sebelum mendesain, saya memetakan informasi arsitektur atau EA ke kertas atau alat mind mapping agar hierarki sistem berbasis ini tetap logis dan tidak membingungkan. Lalu yang selanjutnya ada kendala dan solusi pengembangan. Mungkin untuk tantangan UX, kendala utama adalah target demografi pengguna yang sangat bervariasi. Saat saya membuat dashboard pertama kali, terlalu banyak data analitik yang ditampilkan, sehingga layoutnya sesak bagi pengurus tempat ibadah yang sudah berumur, itu mungkin bisa membingungkan. Lalu untuk solusinya, saya akan melakukan perombakan layout. Saya memperbesar font size, merapikan spasi, dan yang paling penting, membuat tombol CTA seperti tombol pinjam menjadi sangat kontras agar langsung terlihat. Lalu untuk tantangan sinkronasi, untuk kendalanya, selain itu, ada kendala mismatch atau ketidaksesuaian antara field input form yang saya desain dengan tabel database yang dibuat oleh tim database engineer. Lalu untuk solusi sinkronasinya, solusi yang kami terapkan adalah dengan rutin membedah ulang dokumen SRS atau Software Requirement Specification bersama-sama. Dengan komunikasi yang lebih intens, desain UI yang saya bangun kini sudah 100% presisi dengan arsitektur data backend. Lalu, demikianlah laporan progres dari saya, Muhammad Hafiz Safarabani, selaku UI UX designer untuk sistem peminjaman inventaris tempat ibadah. Progres antarmuka ini akan terus saya sempurnakan hingga siap dieksekusi ke tahap development. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.